saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Beberapa orang percaya. Beberapa orang tidak percaya sama sekali. Tentang mitos, legenda, agama, mungkin sekarang aku pun juga. Tapi, ku beritahu padamu, aku di sini. Lebih dari itu, aku hidup dan aku dekat. Ketika aku tengah bertanya-tanya dalam hidup, Aku ada untukmu. ketika aku tenggelam dalam kesedihan dan merasa putus asa, Aku bersamamu. ketika aku bergembira dan bersukacita, Aku bersukacita bersamamu. ketika aku berada dalam masalah dan terluka, Aku di sini. Aku menunggumu. Kamu berkata tidak melihatku karena matamu tertutup. Kamu berkata tidak mendengarku karena telingamu tertutup. Kamu berkata tidak merasakan kehadiranku, tapi kamu menghindari aku. Kuberitahu padamu, aku menunggu dengan sabar. Aku tetap menunggumu. Datanglah, aku di sini. Aku mati dan bangkit untukmu. We're on a mission to conquer the world, taking the call to speak of your love. Still moving forward, we're not looking back. We will rise, we will rise. Hai, shalom teman-teman, namaku Yola. Shalom, namaku Devina. Damara biasa dipanggil Devina. Shalom, nama aku Denita Damara, biasa dipanggil Denita. Halo, nama saya Terry Desvita Christian. Perkenalkan, nama saya Tania Prislia Putri, biasa dipanggil Tania. Shalom. Perkenalkan, kayaknya udah kenal sama aku semua deh. Nama aku Belinda Trisa Putri, kalian bisa panggil aku Belinda. Nama saya Nadia Feren Agustin. Aku Gracia, panggilannya Grace. Apa yang muncul di benak Devina waktu mendengar tema SBS kali ini? Where is the answer? Menjawab pertanyaan. Udah sih itu aja. Tentang tema itu, yang muncul itu tentang di mana jawaban Tuhan itu bisa kita dapat gitu. Di mana jawaban? Iya. Udah gitu loh. Iya, di mana jawaban? Enggak ngerti aku. Gak ngerti nih, beneran. Yang muncul apa ya? Ya kita cari jawaban gitu kan? Solusi. Yang muncul di benakku pas banget dengan situasi saat ini. Banyak orang mengalami banyak masalah, tetapi belum tentu mereka tahu mendapat langsung jawaban itu. Dan aku percaya hanya di dalam Tuhan aja ada jawabannya. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya tentang Yesus atau kamu punya masalah besar dalam kehidupan kamu yang mungkin bikin kamu jatuh? Pernah. Pernah sih, kalau itu pasti pernah. Kalau masalah yang besar banget belum pernah. Tapi kalau ya masalah yang biasa-biasa aja tak lalu ini tuh pernah sih, sering. Punya masalah yang besar. Pernah sih. Pernah sih. Pernah sih. Pernah. Apa masalahnya? Boleh ceritain dong.
Kalau masalah yang besar gitu belum sih, soalnya di dalam ukuran umurku kan masih kayak remaja gitu kan. Jadi kalau masalah besar gitu masih belum aku pernah hadapi. Tapi kalau ngerasa Tuhan jauh dari aku, ngerasa Tuhan gak sayang sama aku itu pernah lah. Waktu itu kan kayak ya apa ya? Bingung mulai dari yang mana. Yang simpelnya wis waktu itu kan aku baru mau ke SMA negeri kan selama 6, 7, 8, 9 tahun di swasta sekolah Kristen. Nah pas mau masuk ke negeri itu banyak pergumulan soalnya aku sama adikku 2 itu beda 3 tahun semua. Kan mau masuk aku adik-adikku itu butuh biaya besar. Terus aku sebenarnya mau masuk swasta. Tapi berhubung di negeri itu kan cuma sekali bayar gitu tok, terus selanjutnya enggak. Kalau di swasta itu kan bayar SPP terus kayak gitulah. Nah, pergumulanku itu waktu itu etet-etetan sama ibuku. Pokok debat gitulah gara-gara mau sekolah gitu kan. Terus pas masuk di SMA itu kayak gara-gara apa yang mau aku capai itu kan enggak terwujud, makanya kayak nggak suka gitu loh dari awal sekolah di sekolah negeri itu gitu loh. Terus jadi kayak ada agama atau sembarang kalir, maksudnya apapun itu itu kayak nggak mau serahkan semuanya itu ke Tuhan. Jadi kayak mengandalkan diri sendiri. SMA negeri biasa kayak gitu. Terus ya kayak bangun sampai pas mau pindah lagi ke Jember itu penuh tanda tanya, kok kayak gara-gara aku awal nggak mengandalkan Tuhan, jadinya kelas 2 aku pindah lagi ke Jember jauh dari keluarga. Sempet gak percaya Tuhan sih, marah-marah, juga jarang ke gereja, tapi ya bukan itu sih alasan utama, tapi ya apa ya, intinya itulah begitu. Kalau itu kalau bertanya-tanya gini sih lebih ke waktu ada masalah sih, kayak jawabannya gimana ya, aku harus kayak gimana ya Tuhan, aku harus ngapain, biasanya kayak gitu sih. Kalau aku lebih ke itu. Kalau bertanya-tanya tentang Tuhan Yesus itu enggak juga sih, karena kan aku udah yakin, udah mantep gitu sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kadang bertanya-tanyanya sih kalau misalnya ada masalah itu tadi sih, Tuhan aku harus kayak gimana. Aku tahu aku punya Tuhan, aku tahu kalau Tuhan Yesus itu pasti menolong. Cuman kadang yang pertanyaanku, aku harus gimana gitu loh, aku harus kayak gimana gitu aja sih. Yang paling parah sih di sekolah itu pertama kali kenal pacar, kayak kenal laki gitu loh. Tapi itu namanya ya coba-coba pacaran gitu sekali. Tapi akhirnya nggak mendukung banget gitu loh, malah sama guru-guru itu gak boleh pacaran. Terusan aku kan juga OSIS, masa anak OSIS suruh menjadi buat teladan gitu malah pacaran gitu kan. Kalau OSIS gak boleh pacaran gitu gak enak gitu loh. Jadi ya berkali-kali dipanggil di PK, terusan dimarahin. Gak tahu sih alasannya kenapa, tapi banyak banget yang pacaran tapi kayak responnya itu cuman ke aku gitu loh, guru-guru gak sukanya. Cuma aku heran aja, kan kita sebagai manusia itu berbuat dosa. Gak mungkin kan gak pernah berbuat dosa sekecil apapun. Tapi kenapa kok Tuhan itu selalu kasih jalan buat kita supaya kita itu, hei kamu jangan ke situ, kamu kembali lagi ke jalan yang itu, jalan yang semula. Kenapa Tuhan sayang banget gitu loh sama kita, sedangkan kita sendiri itu nggak sadar kalau Tuhan itu ternyata mau kita itu terus sama Dia gitu. Kalau masalah banyak sih, tapi yang membuatku saat itu merasa down banget saat aku kelulusan dan untuk menentukan aku masuk enggaknya ke perguruan tinggi, itu yang sangat membuat aku
beban dan pergumulan karena aku udah pernah sekali ikut tes, ternyata aku gagal. Dan itu yang sangat aku harapkan supaya aku bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Ternyata gagal. Terus aku percaya ke Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban. Aku ikut tes lagi yang kedua, ternyata gagal juga. Itu membuat aku langsung down banget, langsung pasrah ke Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku gak bisa lolos, sedangkan teman-temanku kok bisa lolos. Sedangkan aku sudah berusaha begitu kuatnya untuk aku bisa lolos ke tes-tes itu, ternyata enggak. Terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa, apa yang Tuhan mau buat aku. Terus aku juga berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau memang aku nggak bisa masuk ke perguruan tinggi, Tuhan sediakan aku kerjaan yang memang cocok buat aku. Terus aku sudah bergumul tuh kepada Tuhan. Kemudian aku pernah bekerja di satu tempat dan itu aku merasa tidak nyaman banget. Kemudian aku berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan aku kerja di tempat ini tetapi aku nggak merasa ada damai banget. Kemudian aku berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan beri aku petunjuk supaya aku boleh mendapat kerja atau ada jalan lain untukku. Kemudian setelah aku menunggu lama, kira-kira berapa bulan ya? 1 bulan lebihan. Kemudian ada temanku yang nelpon aku, ya kamu mau nggak kerja sama aku? Pertamanya aku nggak langsung jawab iya gitu, karena kan aku juga mikir-mikir dulu. Aku juga butuh berdoa dulu ke Tuhan, apa ini memang kerjaan cocok untuk aku. Kemudian aku berdoa ke Tuhan. Kemudian aku ditelepon lagi sama temanku, ya gimana? Kamu jadi nggak ikut kerja sama aku? Kemudian aku kok merasa yakin banget bisa kerja di situ. Akhirnya aku ikut temanku dan puji Tuhan sampai saat ini aku masih tetap kerja di situ. Awalnya kenapa sih Tuhan menciptakan beda-beda? Kenapa ada yang cantik, ada yang kurang, ada yang pintar, ada yang enggak gitu sih. Bingung kedepannya mau jadi apa, bingung mau kuliah jurusan apa, di mana itu. Bingung. Terus dari Denita sendiri gimana nih cara nyari jawabannya mungkin, atau mungkin perjalanan Denita buat mencari jawaban itu? Yang penting itu tetap baca firman, baca Alkitab, berdoa, terus ya tetap berserah pada Tuhan. Awalnya sih ketemunya di ayat, sebentar ya. Di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Tuhan, itu tujuannya kita diciptakan untuk berbuat baik kepada orang dan berkenan dengan Allah. Kita juga berbuat baik bukan berarti kita memikirkan apa imbalan yang akan kita dapat. Cuma satu aja sih, asalkan kita mau berserah, bergumul kepada Tuhan, kita minta dengan benar-benar, dengan yakin ke Tuhan, pasti Tuhan memberikan itu kepada kita. Asalkan kita mintanya benar-benar ngasih petunjuk buat kita. Aku ada ayat sih untuk menguatkan iman kita di dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Jadi sebenarnya aku dulu tuh pernah hampir mau ikut kepercayaan lain ya. Tapi untungnya Tuhan itu baik banget. Dia nggak langsung negur aku mungkin lewat aku berdoa atau lewat mungkin mimpi, tapi ternyata Tuhan itu kasih orang-orang terdekat aku untuk jadi semangat aku supaya aku nggak berpindah ke dalam kegelapan gitu loh. Tuhan mau aku tetap di jalan yang terang, jadi anak yang seperti garam gitu. Ya cuman bisa berdoa sama Tuhan buat dikasih jalan. Tapi ya gitulah, akhirnya putus waktu udah 3 bulan. Dan akhirnya ya udah cuman bisa temenan sampai situ aja. Awalnya berdoa, terusan gara-gara tante Vega namanya itu kayak ya kalau kamu udah gak nyaman sama anaknya ya udah gak apa-apa, putusin aja. Dan dari situlah diputusin, kayak Tuhan itu nyuruh tante Vega buat ngomongin ke aku gitu loh. Ini sharing sedikit ya. Waktu itu aku ada masalah sih. Masalahnya kan setiap orang pasti ada masalah, dan itu masalah itu menurut aku tuh besar banget. Aduh, aku harus kayak gimana ya Tuhan, sampai bingung. Dan setiap itu aku pergumulan, jadi kayak baca Alkitab terus kayak gak nemu remanya gitu loh. Akhirnya setiap kali buka Instagram kan, jadi aku follow akun-akun rohani kayak gitu kan. Nah di situ itu semua itu kayak waktu aku ada masalah itu di akun-akun rohani itu kayak bilang kamu jangan khawatir kayak gitu, percaya saja. Hampir semua itu kata-katanya kayak gitu. Terus akhirnya sampai ada satu apa namanya, tak buka kerpeannya ya. Jadi ini dari aku baca waktu ada masalah itu dari Instagramnya Raditya Oloan, dan itu pas kena banget di aku. Jadi itu kayak Tuhan itu jawab lewat itu gitu loh. Jadi sedikit tak share dulu ya sebentar. Nah, dia tuh bikin feed itu kayak gini kata-katanya. Pernah nggak ngerasa capek sama proses? Pernah nggak ngerasa nggak kelar-kelar prosesnya? Pernah nggak ngerasa lebih besar pasak daripada tiang? Pernah nggak kuat? Jangan-jangan kita kayak bangsa Israel yang muter-muter 40 tahun karena hati yang tegar tengkuk. Nah, sebenarnya memang suka nggak suka, kita akan mengalami proses di mana kita diuji bahkan dicobai sekalipun. Di mana kita diuji bahkan ada yang dimana Tuhan bawa kita agar kita menemukan kekuatan kita di dalam Dia, yang memang memegang iblis mencobai kita agar kita terjatuh kayak gitu. Nah, terus di sini poinnya terus yang bawah sini itu mengatakan fokuslah berjalan dan berkenan sama Tuhan dan bukan yang lain, bukan tentang menemukan jalan keluar, melainkan menemukan Dia yang adalah satu-satunya jalan. Nah, di situ itu aku kayak, oh iya ya, jadi selama ini kayak Tuhan waktu aku ada masalah itu aku kayak, Tuhan aku tuh harus kayak gimana? Tuhan aku tuh harus gimana ya? Katanya aku harus pasrah, percaya aja. Bener sih, aku memang secara ini ya percaya, ya tetap percaya, tapi aku tuh kayak ngeyel gitu loh. Ngeyel, ya aku tetap melakukan berusaha sendiri dalam hati, kayak ngomong aja gitu loh, ya wes Tuhan aku percaya, tapi aku masih ngeyel, aku berusaha memecahkan masalah itu sendiri, dan itu kayak menurutku aku tuh bodoh banget gitu loh. Istilahnya kayak gini, kayak kita itu mau nyebrang tapi di sungai yang besar dan arusnya deras, contohnya kayak gitu. Nah terus bapak kita itu bilang, ya udah nanti tunggu bapak pulang kerja jam 5 kamu tunggu, nanti
tak anter, aku bawa perahu. Jadi bapaknya itu sudah ada perahu kayak gitu. Dan sedangkan aku nggak sabar nunggu jam 5, nggak sabar nunggu bapak aku pulang. Akhirnya jatuhnya apa? Aku nyoba berenang sendiri kayak gitu. Nyoba nggak punya perahu, coba bikin perahu dan akhirnya malah bocor kayak gitu. Kan kamu itu sabaro gitu loh, intinya kayak Tuhan itu kamu sabaro. Nah dari situ juga aku juga bingung juga. Terus aku ngapain Tuhan? Kayak seolah-olah kalau aku nggak ngapa-ngapain, kayak masih nggak percaya gitu loh, istilahnya kayak kamu bilangnya percaya tapi kamu sih jalan dewe kayak gitu, kamu sih mencoba-coba, kan namanya ya ini sih namanya nggak berserah penuh kayak gitu sih. Dan akhirnya jawaban Tuhan itu ada di waktu itu, nggak tahu aku dari mana ya, lupa, tapi yang pasti kayak Tuhan itu gini. Kata kuncinya itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat itu memang simpel dan sering sekali kita baca, sering kali juga aku ya kuncinya itu cuma ini, gak ada yang lain gitu loh. Tapi kayak secara praktek itu susah kayak gitu loh. Tapi ya pasti bisa sih kita, karena Tuhan pasti menolong kita itu tepat waktu, gak akan pernah terlalu cepat dan gak akan pernah terlalu lambat, semuanya tepat gitu. Sebenarnya pas aku di sana kan tambah kayak lebih menjauh ke Tuhan, soalnya keluarga yang aku ikuti di Jember itu muslim, sedangkan aku non-mus. Terus di sana itu gak ada kaum muda, gereja yang tak ikuti itu GPDI emang, tapi gereja kecil gitu loh di desa. Gak ada pemudanya cuma satu, jadi gak ada ibadah kumpulan pemuda, adanya ibu-ibu. Jadi kan aku gak ikut yang ibu-ibu. Di sana tambah kayak ke gereja cuma seminggu sekali, kadang gak ke gereja. Terus caranya buat ngadepi itu ya gara-gara sering ditelepon ibu disuruh berdoa setiap malam kayak gitu. Saya kira kena corona, ada corona, terus kesini tambah lumayan lah dekat sama Tuhan. Ketemu jawabannya itu nggak secara langsung sih, tapi kayak bertahap, dan nemuin jawabannya itu yang aku dapat itu dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, terus dari baca Alkitab sendiri, sama dari kayak kalau misalnya lihat YouTube tentang firman-firman gitu. Terus apa jawabannya? Terus jawabannya ya pernah kan ngerasa kayak Tuhan gak sayang sama aku kayak gitu, Tuhan jauh sama aku, tapi jawabannya itu Tuhan selalu buat aku semakin dalam sama Tuhan, bawa aku semakin dekat sama Tuhan. Kayak Tuhan nyuruh aku, kalau kamu minta apapun itu tinggallah dalam aku dulu kayak gitu. Jadi aku kayak belajar buat hidup untuk Tuhan dulu, untuk mendalami firman Tuhan dulu, baru bisa aku menerima setiap jalan Tuhan dalam kehidupan aku gitu. Dan aku percaya kalau misalnya Tuhan berkata kalau Tuhan gak pernah meninggalkan aku percaya itu karena Tuhan benar-benar menyatakan itu dalam kehidupanku. Kesan-pesan buat SOC. Tetap jadi anak Tuhan dan bisa menjadi teladan bagi sesama. Pesan-pesannya tetap kompak, tetap kreatif kayak ini, dan tetap bertumbuh bersama-sama supaya jadi nomor 1. Kesan-pesannya aku kesan dulu ya. Kesannya SOC keren banget. Terus kayak ternyata teman-teman itu luar biasanya kreatif, kompak. Kalau kita mau ternyata kita itu pemuda-pemuda yang luar biasa gitu loh. Nggak kalah sama pemuda di manapun. Nah, kita itu keren sih, keren. Terus pesannya tetap mengandalkan Tuhan, tetap kuat meskipun udah mungkin pasti ada gesekan-gesekan, jangan bikin kita malah jauh, tapi semakin kita dekat sama Tuhan. Itu aja sih. SUC itu menurutku udah keren sih. Jadi kedepannya semoga lebih kreatif lagi kayak gini. Menurutku aku direkam kayak gini itu udah kreatif.
mantap, perkembangan yang bagus. Jadi sebentar lagi mungkin di generasi berikutnya akan lebih sukses lagi. Amin. Pesan dan kesan buat SOC, semangat terus dalam melayani Tuhan, jangan pernah putus asa, terus tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi dan semangat dalam menjalani kehidupan untuk kakak-kakak, untuk teman-teman dan untuk adik-adik semua. God bless you all. Lebih giat lagi melayani Tuhan, tetap semangat, terus semoga bertambah anggotanya. Pesan-kesan buat SOC, tetap semangat melayani. Kesan-pesan buat SOC, semoga SOC tetap solid, tetap setia dalam melayani Tuhan, dan terus lebih lagi melayani Tuhan. Shalom. Nah, sebelumnya kita mau terima kasih buat teman-teman yang udah mau bersaksi buat kita, yang udah mau sharing-sharing buat kita sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan semoga kesaksian kalian bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sehingga kalian boleh menghasilkan buah yang manis buat Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya apa sih, Tan? Kasih tahu. Nah, Kebalik. kesimpulannya mungkin teman-teman di sini ada yang sedang mencari jawaban di hidup kalian, ada yang sedang memiliki masalah yang berat dalam hidup kalian. Jangan khawatir, jangan kesusu cari jawaban, serahkan semuanya sama Tuhan, karena sumber dari segala sumber jawaban adalah Tuhan. Nah, apa lagi nih, Tan? Jangan lupa baca firman, berdoa sama-sama. Ya, pokoknya selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun yang kalian lakukan, karena dari Dialah semua yang berasal. Sekian mungkin Mbak Dian ya dari persembahan kami SWS kali SWS kali ini. mungkin berbeda dari minggu-minggu kemarin. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dadah, jangan lupa saksikan besok ibadah umum jam 7 pagi. Ibadah sekolah minggu, dan sampai jumpa di ibadah SWS kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. God bless you all. Dadah. Bye-bye.